Selamat datang di channel kami. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang air dan minyak. Nah, kenapa? Karena air dan minyak itu kalau disatukan dalam satu gelas itu ternyata tidak bisa bercampur ya kan, seperti yang teman-teman ketahui. Jadi pada praktikum kali ini kita akan mencoba untuk mempraktikumkan air dan minyak. Kenapa itu tidak bercampur? Nanti ada pembahasannya di belakang. Alat dan bahan di sini nanti kita akan menggunakan, yang pertama itu kita menggunakan sendok. Alatnya sendok, ada minyak juga ya, dan ada air di sini, dan ini ada gelas. Jadi alat dan bahan di sini ada 4, ada sendok, gelas, air, dan minyak. Oke, kemudian kita akan langsung saja ke praktikumnya, guys. Jadi praktikum di sini kita akan menggunakan gelasnya sebagai wadah di sini untuk menampung air dan minyaknya apakah menyatu. Yang pertama kita tuangkan dulu minyak atau airnya dulu, bebas. Tapi di sini saya akan menuangkan minyaknya terlebih dahulu. Nanti kalau minyaknya terlebih dahulu, apakah minyaknya akan mengambang? Di sini kita tuangkan secukupnya, guys. Nanti bisa dipercepat. Nah, secukupnya, ini kayaknya berlebihan. Oke, ini kurang ya, tapi mana tambahin aja. Nanti kita kemudian kita tambahkan air, apakah yang akan terjadi di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Saya airnya sengaja banyak karena memang banyak airnya. Oke, di sini kita bisa perhatikan meskipun tidak begitu terperhatikan. Ini saya gerakkan di sini ya. Saya dekatkan kepada kamera, Mas. Apakah terlihat? Apakah terlihat ya ini ya? Terlihat ya? Terlihat ini minyaknya sama airnya menyatu. Di sini ya. Air dan minyak tidak menyatu dan minyaknya berada di atas, airnya berada di bawah. Jadi kenapa bisa seperti ini? Tadi kan kita langsung campurin ya. Gimana kalau diaduk? Nah, coba kita aduk menggunakan sendok ini, apakah bercampur? Kita lihat. Bismillah. Apakah bercampur, Bung? Kita lihat, guys. Ini reaksinya, coba reaksinya. Tetap tidak bercampur, guys. Jadi ketika diaduk meskipun merombak bercampur kayak seperti bercampur, tapi kemudian membentuk lagi, terpisah lagi. Jadi seperti itu. Nah, dari percobaan ini kita tahu ya sebelumnya bahwasanya kan minyak itu termasuk senyawa yang non polar dan air adalah senyawa yang polar. Nah, dimana kenapa ini tidak tercampur? Karena bahkan secara teori itu terdapat teori yang namanya Like-Dislove-Like. Like-Dislove-Like itu apa? Like-Dislove-Like itu hukum di mana senyawa polar dan senyawa polar itu larut pada senyawa polar, kemudian senyawa non polar itu larut kepada senyawa non polar. Nah, sehingga apa? Sehingga senyawa polar tidak bisa larut pada senyawa non polar. Begitu pula sebaliknya. Di sini kita akan membahas tentang polar itu apa, kemudian senyawa non polar itu apa. Nah, senyawa polar itu apa? Senyawa polar adalah senyawa yang memiliki 2 kutub, segampangnya seperti itu, memiliki muatan positif dan negatif ya. Jadi memiliki 2 kutub. Itulah senyawa polar. Kemudian kalau senyawa non polar itu apa? Senyawa non polar adalah senyawa yang tidak memiliki kutub sama sekali pada atomnya. Oke, jadi saya gambarkan saja. Nah, sekarang kita mencoba untuk menjelaskan tadi teori-teori tentang praktikum tadi. Oke, seperti biasanya seperti menggunakan HP ini kita akan memvideo teori-teorinya. Oke, guys. Buka dulu ini HP-nya. Kita akan mencoba untuk menjelaskan praktikum tadi antara minyak dan air tentang materi polar dan non polar. Oke, di sini kita belajar dulu apa itu polar, apa itu non polar. Sekarang kita akan menjelaskan tentang senyawa polar dan non polar. Non polar itu apa dan polar itu apa? Jadi seperti ini. Polar dan non polar. Oke, guys. Bisa dilihat dari sini tulisannya sangat bagus ya kan. Oke, ini polar itu apa dan non polar itu apa? Nah, apakah polar dan apakah non polar? Jadi seperti ini. Polar itu beda. Maksudnya beda itu apa? Maksudnya pada senyawa kimia itu atom itu memiliki 2 kutub.
memiliki dua kutub. Kalau polar itu cirinya memiliki dua kutub. Jadi kalau yang polar itu memiliki dua kutub. Kemudian kalau yang non polar itu jadi tidak beda kan, ada nonnya kan, tidak beda. Nah, jadi apa? Tidak adanya kutub, jadi tidak ada kutub tidak ada. Nah, seperti itu, sangat simpel sekali ya. Oke, jadi kita sekarang saya mungkin bisa menggambarkan strukturnya seperti ini. Misal H2O itu termasuk apa? Termasuk polar karena dia memiliki dua kutub. Jadi dalam senyawa polar itu memiliki dua kutub. Dua kutub itu ada dua, jadi negatif, yang satunya negatif, kemudian kutub yang lainnya adalah positif. Coba saya gambarkan di sini ya. Ini misal air H2O. Di mana ya? Di sinilah. Misal ini air H2O ini kemudian seperti inilah. Kira-kira seperti inilah biasanya struktur atom H2O. Nah, di sini adalah O-nya, kemudian di sini adalah H-nya. H2O. Di sini kira-kira yang negatif itu mengumpul di daerah sini, negatif. Kemudian di bawah ini yang mengumpul daerah positif. Oke. Nah, dari sini kan kita bisa melihat bahwasanya yang atas ini kutub negatif, yang bawah sini adalah kutub positif. Jadi memiliki dua kutub. Jadi inilah yang disebut dengan polar, memiliki dua kutub. Kemudian kalau yang non polar itu apa? Non polar itu yang tidak memiliki kutub. Jadi seperti ini. Non polar, jadi strukturnya bisa seperti ini. Strukturnya ini bentar ya, kira-kira seperti lah. Ini apa ya, contoh apa ya? Heksana atau apa ya? Saya lupa. Jadi di sini kemudian negatif di sini negatif. Nah, intinya di sini tidak ada kutub. Tidak ada di sini negatif. Jadi tidak ada kutub. Tidak ada bedanya, tidak ada beda antara jadi mengelilingi di sini negatif. Nanti tidak ada kutub antara positif dan kutub negatifnya. Jadi tidak ada bedanya. Jadi ini adalah non polar, tidak ada kutub. Oke, jadi seperti itu. Polar dan non polar. Nah, kemudian dari teori ini, maksudnya dari polar dan non polar ini, nah, ada yang namanya teori like, dislove, like. Jadi seperti ini. Teori like, dislove, like. Seperti ini. Like, dislove, like. Nah, like, dislove, like itu apa? Like, dislove, like itu senyawa polar itu larut dengan senyawa polar, dan senyawa non polar itu larut dengan senyawa non polar. Dan otomatis senyawa yang teori like, dislove, like itu apa? Teori yang menyatakan bahwasanya senyawa polar itu larut dengan senyawa polar, kemudian senyawa non polar itu larut dengan senyawa non polar. Jadi sama. Dan senyawa polar itu tidak bisa larut dengan senyawa non polar. Begitu pula sebaliknya. Saya tuliskan di sini senyawa polar itu larut dengan senyawa polar. Jadi sama-sama polar. Kalau sama-sama polar maka larut, dan senyawa sama-sama non polar itu juga non polar, larut dengan non polar. Oke. Jadi intinya sama-sama polar atau sama-sama non polar itu larut. Nah, kalau beda non polar sama polar disatuin seperti air dan minyak yang tadi kita praktikumkan, itu kan airnya itu polar, kemudian yang minyaknya itu non polar. Jadi mereka tidak bisa bersatu. Meskipun diaduk pun tidak bisa bersatu kan. Jadi seperti itu. Itu adalah contoh dari teori yang terakhir ini. Jadi senyawa polar itu tidak larut dengan senyawa non polar. Jadi senyawa polar tidak larut dengan senyawa non polar. Oke, bisa dipahami ya, dari gambar di sini bisa dipahami. Semoga teman-teman
Semoga teman-teman bisa memahami gambar yang di sini ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan ini. Jadi intinya ada senyawa polar dan senyawa non polar. Kemudian kita belajar lagi tentang teori Lake-Dirichlet, di mana polar itu larut dengan polar, kemudian yang non polar itu larut dengan non polar, dan senyawa polar itu tidak larut dengan senyawa non polar. Begitu pula sebaliknya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Salam belajar.